Perintah Dani di rumah sakit sebelum Mohan diperbolehkan bertemu dengan Raisa terasa seperti pukulan paling telak dalam hidup Mohan. Di sana, Dani menyampaikan keputusan sebagai seorang ayah yang dilanda trauma dan ketakutan yang mendalam. Ia memaksa Mohan menerima syarat berat untuk menjauhi Raisa selama-lamanya. Bukan hanya menjauh secara fisik, tapi Dani juga meminta Mohan untuk berpura-pura tidak lagi mencintai Raisa. Dani ingin Mohan menjadi asing bagi putrinya, agar Raisa tak lagi berharap, tak lagi terseret dalam bayangan kelam dunia yang menyelimuti Mohan. Dani sangat trauma atas kejadian yang menimpa Raisa. Anak gadisnya kini terbaring buta, lemah, dan nyaris kehilangan hidupnya. Semua itu di mata Dani adalah akibat dari konflik Mohan dengan Ormis, dan juga Matthew, dan juga Devon. Dani tak mau mengambil resiko lagi. Mulai saat ini, hanya keluargalah yang akan menjaga dan melindungi Raisa. Tak ada lagi celah atau ketidakpastian untuk luka yang tak mungkin kembali datang. Mohan di sini terdiam, dadanya sesak menahan perih. Cinta yang ia miliki untuk Raisa begitu dalam, tak mungkin dihapus begitu saja. Namun di hadapannya saat ini, berdiri seorang ayah yang hanya ingin anaknya selamat. Mohan tak punya pilihan. Ia tahu jika ia menolak, ia tak akan pernah bisa melihat Raisa lagi. Dan saat ini, ia hanya ingin memastikan Raisa baik-baik saja, walau dengan harga dirinya sendiri. Dengan suara lirih dan mata berkaca-kaca, Mohan akhirnya menyetujui syarat Dani. Ia bersedia menjalani peran paling menyakitkan, mencintai dalam diam, dan menjadi asing bagi orang yang paling ia sayangi. Setelah kesepakatan itu terjadi, barulah Dani mengizinkan Mohan untuk masuk ke kamar rawat Raisa. Langkah Mohan berat, hatinya hancur, tapi cintanya tak pernah berubah. Kini ia harus memandang Raisa sebagai kenangan yang paling ia bisa miliki lagi. Saat langkah Mohan memasuki kamar rawat Raisa, dunia seakan berhenti berputar. Hatinya seperti diremuk dalam sekejap saat melihat sosok Raisa yang dulu ceria, kini terbaring lemah. Matanya kosong, menatap ke arah yang salah. Karena tak bisa lagi melihat. Sakit itu tak tertahankan, seperti bilah tajam yang menghunjam jantung Mohan berkali-kali. Raisa tersenyum dengan suara tenang, mencoba meyakinkan Mohan bahwa ia baik-baik saja. Tapi Mohan tahu itu hanyalah kebohongan lembut dari seorang gadis yang sedang berusaha terlihat kuat. Tatapan kosong itu bukan sekedar efek medis, tapi luka batin yang mendalam. Dan Mohan bisa merasakan seperti cermin atas kesalahan dirinya sendiri. Air mata Mohan jatuh begitu saja, tanpa bisa ia tahan. Di hadapannya adalah Raisa, yang selalu ingin menjadi pusat perhatian, yang selalu tersenyum paling terang. Tapi kini, Raisa tidak bisa melihat dunia lagi, dan semua ini adalah karena dirinya. Rasa penyesalan menyesakan dada Mohan. Ia menyalahkan diri sendiri karena bersikeras tampil di pentas panggung seni. Karena berani menantang Ormis. Karena tidak juga mengukur bahaya yang bisa datang kepada orang-orang di sekitarnya. Dan ego dan tekadnya ternyata harus dibayar mahal dengan luka yang diderita Raisa saat ini. Namun di tengah keputusasaannya, muncul keyakinan baru dalam hati Mohan. Ia tidak bisa menjalankan perintah Dani untuk menjauh. Raisa bukan hanya membutuhkan dokter atau keluarga. Raisa butuh seseorang yang tahu bagaimana menghadapi kegelapan, yang tak takut menemani dirinya dalam kondisi terburuk sekalipun. Dan Mohan ingin menjadi orang itu. Ia tidak bisa atau tidak akan meninggalkan Raisa, bukan karena rasa bersalah semata, tapi karena cinta dan tanggung jawab. Raisa tak pernah pantas menghadapi semuanya sendirian. Dan jika dunia memutuskan untuk memadamkan cahayanya, maka Mohan bersumpah akan menjadi cahaya itu, meski hanya dengan keberadaannya di sisi Raisa. Raisa, meski dalam kondisi yang begitu rapuh, tetap memendam perasaan yang sama pada Mohan. Cinta dan rasa terikat yang telah lama tumbuh dalam dirinya tidak pernah berubah, bahkan semakin kuat saat ini. Namun di tengah segala keterbatasannya, Raisa memilih untuk tegar.
ia mencoba menyampaikan dengan lembut dan begitu tenang pada Mohan bahwa apa yang menimpanya bukanlah kesalahan siapapun, ini adalah musibah. Dan ia telah belajar menerima kenyataan itu dengan lapang dada. Di hadapan Mohan, Raisa menunjukkan sisi paling dewasa dalam dirinya. Ia sadar kebutaannya adalah hal yang besar yang akan mengubah banyak aspek kehidupannya. Dan karena itu, ia mencoba mengurangi beban Mohan. Raisa mengatakan bahwa jika Mohan ingin pergi, jika Mohan merasa tak sanggup menjalani hari-hari bersamanya, dirinya tak lagi bisa melihat dunia seperti dulu. Maka Raisa bisa mengerti, bukan karena ia tidak mencintai Mohan, justru karena cintanya begitu besar. Ia tidak ingin menjadi beban atau hambatan bagi kebahagiaan Mohan. Raisa tahu ia tak lagi bisa menjadi sosok yang sempurna di mata dunia. Namun ia tetap ingin Mohan bahagia. Meski harus tanpa dirinya, kalimat-kalimat yang diucapkan mengandung keberanian dan pengorbanan. Dalam batinnya, Raisa tetap ingin Mohan berada di sisinya. Tapi ia lebih memilih untuk memberi Mohan kebebasan daripada memaksa perasaan di tengah keadaan yang sulit ini. Namun dalam diamnya, Raisa masih berharap, walau kecil, bahwa cinta sejati itu tak memandang kesempurnaan fisik. Dengan begitu, dan hanya mungkin Mohan tetap memilih tinggal. Di sisi lain, perasaan Akila terhadap Harry semakin tumbuh dalam diam. Setiap momen saat bersama Harry, Sabar duduk di sampingnya mengajari dunia rumit teknologi dan pemrograman. Menjadi kenangan yang perlahan mengisi ruang hatinya. Kebersamaan itu, mereka seperti potongan waktu yang terasa tenang dan hangat, membuat Akila merasa dihargai dan diistimewakan. Namun semua itu mendadak berubah seketika sosok Cantika datang tanpa diundang. Dengan senyum manis yang dibuat-buat, Cantika membawa sekotak kue yang diberikan kepada Tante Rita. Berpura-pura ramah dan menyisipkan alasan bahwa ia ingin belajar bersama semuanya, Akila, Harry, Flavio, dan William. Padahal jelas sekali niatnya bukan sekedar belajar. Cantika ingin mendekat pada Harry dan menjauhkan Akila darinya. Wajah Akila yang sebelumnya ceria, cerah, dan antusias perlahan meredup. Senyum bahagianya berganti menjadi senyuman hambar yang dipaksakan. Meski mulutnya mengatakan bahwa ia tak masalah jika Cantika ikut, namun matanya mengisyaratkan rasa kecewa dan canggung. Kebersamaan yang biasa penuh semangat berubah menjadi sesi yang terasa canggung dan juga dingin. Di balik senyum tipisnya, Akila menahan rasa tak nyaman. Hatinya mulai diliputi keraguan. Apakah ia cukup pantas berada di samping Harry? Apakah perasaan ia bisa bersaing dengan kehadiran Cantika yang lebih percaya diri dan terang-terangan menunjukkan ketertarikannya? Di sini memang Flavio sudah cukup lama memperhatikan gerak-gerik Cantika, mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ia tahu benar sifat asli Cantika yang ambisius dan manipulatif, terutama jika sudah menyangkut sesuatu orang yang sangat ia inginkan. Dalam hal ini, Harry adalah pusat dari obsesi Cantika. Ketika Cantika datang ke rumah Akila dengan dalih ingin belajar dan membawa kue untuk Tante Rita, Flavio langsung curiga. Ia tahu Cantika tidak punya ketertarikan nyata pada pelajaran, bahkan Cantika tidak membawa buku satupun. Dan kebaikan mendadak terlalu dibuat-buat. Flavio diam-diam memperhatikan ekspresi Cantika dan juga perubahan suasana hati Akila yang jelas menunjukkan ketidaknyamanan dengan kedatangan Cantika. Meski Akila berusaha bersikap biasa dan mengaku tak masalah, Flavio bisa membaca ekspresi sahabatnya. Itu adalah luka tersembunyi yang perlahan muncul karena kehadiran Cantika. Di sisi lain, Matthew kini tak hanya bermain di balik bayangan. Ia mulai bergerak lebih agresif, menyusup lebih dalam ke kehidupan orang yang terkait dengan Mohan, terutama Raisa. Sejak berhasil menyamar dan diterima bekerja di rumah sakit tempat Raisa dirawat, Matthew punya akses luas untuk memantau semua pergerakan, termasuk siapa saja yang datang menjenguk. Hari-harinya kini dihabiskan mengawasi diam-diam. Ia tahu betul betapa Raisa adalah titik lemah Mohan. Setiap kali Mohan datang, bahkan hanya sekedar menatap wajah Raisa di balik kaca, Matthew sudah tahu. Tatapan mata Mohan, kecemasan dalam raut wajahnya,
dan kesetiaan yang tak tergoyahkan kepada Raisa adalah senjata ampuh yang kini Matthew genggam untuk mengendalikannya. Di balik pengawasan yang tampak pasif itu, Matthew menyimpan ancaman. Jika Mohan terus menolak untuk menemui bos besarnya atau omanya yang berdiri di belakang organisasi gelap bernama Ormis, maka tidak ada jaminan keselamatan bagi Raisa. Dan Raisa akan menjadi senjata ampuh karena Raisa begitu rapuh dalam kondisinya buta saat ini. Matthew tidak butuh kekerasan fisik untuk menekan Mohan. Cukup dengan tatapan, pesan samar, atau informasi kecil yang disebar lewat semuanya, karena di sini Matthew sudah tahu kartu mati Mohan, yaitu Raisa.